digerakkan oleh belas kasihan. Kita akan membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai yang ke-37 kita akan bacakannya. Saya minta untuk terlebih dahulu dari ayat yang ke-30 sampai ke-33 dibacakan oleh yang wanita. Demikian yang sudah tertulis di screen. Yang wanita terlebih dahulu membacakan, kemudian yang pria nanti akan membacakan ayat 34 sampai yang ke-37. Demikian Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 33 oleh wanita 2-3. Sama-sama 2-3. Ia pergi kepadanya lalu membaut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Karena harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang melakukan firman Tuhan. Mari kita mohon kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami rindu kebenaran firman Tuhan boleh berbicara baik kepada hamba-Mu dan kepada setiap kami. Biar kuasa Roh Kudus mencerahkan, mempersiapkan hati pikiran kami dan siap menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Tatkala saya diberikan suatu tema dan juga ayat-ayat Alkitab ini untuk direnungkan kita bersama, saya melihat ternyata daripada jemaat GMI Immanuel ini sudah memiliki satu sikap hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Tatkala dihimbau, diberikan seruan untuk memberikan dukungan bantuan untuk pelayanan-pelayanan sosial yang ada di gereja ini. Contohnya misalkan dari banjir, dari bantuan uang sekolah SPP untuk soal bencana gempa, ikut serta dalam pelayanan ke lokasi, atau juga memberikan satu dukungan kebutuhan-kebutuhan rutin bagi jemaat yang enggak mampu, mereka memberikannya. Ambil contoh bencana banjir yang terjadi yang terakhir yang cukup besar itu 1 Januari 2020. Tatkala terjadi demikian, beberapa jemaat sudah datang ke gereja untuk siap untuk masak, siap bawa sembako untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan, yang terkena korban atau sebagai korban daripada bencana banjir. Sehingga sungguh-sungguh penerima itu sangat bersyukur sekali. Ternyata anak-anak Tuhan yang boleh peduli memperhatikan mereka, khususnya jemaat tempat ini. Demikian juga ketika dikatakan adanya perlunya bantuan, dukungan daripada uang sekolah murid-murid yang ada, khususnya murid-murid metodis atau juga jemaat yang lain.
Ketika diberitakan kebutuhan untuk hal ini, ada jemaat berespon langsung memberikan, saya berikan terus tahun. Atau juga pokoknya kalian butuh, beritahukan kepada saya. Ini satu belas kasihan yang luar biasa di dalam jemaat GMI. Sehingga pada saat disampaikan kepada orang tua, kepada keluarga yang membutuhkan, mereka sungguh-sungguh sangat terharu. Bersyukur kepada gereja ini. Bersyukur kepada Tuhan yang sudah menggerakkan hati jemaat untuk berbagian di dalamnya. Demikian juga tatkala ada bencana gempa yang terakhir di Cianjur, diberitahukan untuk kita akan ikut mendukung, jemaat pun ikut serta. Baik uang dan juga ada pakaian-pakaian yang membuat kami senang sekali. Pakaian layak pakai yang kami bilang. Akhirnya mereka tahu itu pakaian bekas, tetapi mereka tidak ingin memberikan pakaian yang sudah ya apa adanya. Akhirnya mereka laundry dulu, diberikan untuk disampaikan kepada korban gempa tersebut. Bahkan ada mereka memberikan pakaian yang masih baru, masih disegel dari pembelian, mereka berikan. Memang di semuanya itu ada jemaat, oh ini pakaian sudah saya nggak pakai. Kadang-kadang ketika diperiksa, apalagi semoga untuk periksa itu, loh ini sudah sobek-sobek, sudah kotor, dan kadang-kadang bau yang nggak sedap begitu kan ya. Kok sampai diberikan ke gereja? Sebab gereja bukan TPA. Atau tahu TPA apa? Tempat pembuangan akhir gitu kan ya. Yang sangat disayangkan itu. Tetapi bersyukurlah mudah-mudahan besok tidak terjadi lagi untuk hal ini. Bahwa gereja bukan TPA-nya kita gitu kan ya. Bukan tempat pembuangan akhir gitu. Walaupun taruhlah pakaian nggak layak pakai gitu ya. Tidak kita berikan untuk mereka. Untung daripada beberapa saudara kita dan khusus Mugo disortir dulu. Sehingga akhirnya hal yang bagus, yang baik yang bisa berikan bisa disampaikan. Bahkan juga yang membuat terdorong bagi setiap ketika saya melihatnya, jemaat boleh ikut berbagian terjun ke lokasi untuk memberikan bantuan-bantuan dan dukungan. Inilah suatu hal yang luar biasa yang terjadi di jemaat GMI Immanuel. Nah, tatkala saya melihat begini, seakan-akan ini kayaknya tema ini ya nggak perlu ditekankan lagi ya. Kan jemaat sudah ada satu gerakan belas kasihan kepada sama. Tetapi semakin saya baca, semakin melihat ayat-ayat ini menjadi berkat bagi saya sendiri. Dorongan, terus lakukan belas kasihan itu kepada sesama kita. Kita tidak hanya melihat, bukan hanya terinspirasi, tetapi kita pun mau berbagian di dalam tindakan ini. Untuk berbelas kasih kepada sesama. Sebetulnya apa sih belas kasihan itu? Makna daripada belas kasihan adalah perbuatan baik atau kasih seseorang kepada sesamanya. Ada satu tindakan perbuatan baik, perbuatan kasih untuk menolong kepada sama yang membutuhkan. Ternyata dari semua yang dimiliki oleh manusia ada yang belas kasihan. Semua belas kasihan itu berasal dari Allah sendiri. Bukan dari kita natur kita manusia yang berdosa bisa muncul akan hal ini. Tidak. Dari firman Tuhan tertulis baik yang ada di dalam perjanjian lama, perjanjian baru jelas sekali terlihat. Kita memiliki belas kasihan karena Allah sudah memberikannya kepada kita. Sehingga kita boleh memiliki belas kasihan tersebut. Dan apalagi kalau kita membaca dari 1 Yohanes 4 ayat 19, di sana dikatakan bahwa kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita memiliki kasih karena kasih Allah diberikan kepada kita. Sehingga kita boleh memiliki belas kasihan tersebut. Dan juga ternyata belas kasihan ini memang sebagai salah satu sifat Allah. Berupa kasih kebuahan Allah yang diberikan kepada manusia secara gratis. Bukan karena dilihat, oh manusia ini baik, tidak.
secara gratis. Kenapa? Manusia diciptakan oleh Tuhan begitu sempurna dan Tuhan sangat-sangat mengasihi dia. Dan perlu ada suatu kehidupan yang penuh cinta kasih, dan kasih itu akan nyata di dalam kehidupan manusia. Dan Allah memperlengkapi, Allah memberikan kepada kita. Sehingga akhirnya kita boleh mampu, bisa untuk mengasihi dan berbelas kasihan kepada sesamanya. Nah, kemudian dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 37, Tuhan menunjukkan satu sikap tindakan belas kasihan. Ternyata ada dua sikap yang terjadi di sini. Yang pertama kita merenungkan di dalam ayatnya yang ke-30 sampai ke-32. Di sana direnungkan ada imam dan Lewi yang tidak tergerak belas kasihan. Saya rasa mungkin bukan tidak tergerak, ada gerakan tetapi mereka tidak mau melakukan belas kasihan itu kepada sesamanya. Saya tidak tahu apakah mungkin daripada imam ini tidak melakukannya, sebab tertulis dalam Imamat 12 ayat 1, di sana firman Tuhan, hati-hati imam jangan menajiskan diri ketika dia bertugas menyentuh orang mati. Kalau dia ketika sedang bertugas menyentuh orang mati, itu menajiskan diri dan tidak boleh katanya. Apakah karena terfokus kaku dengan itu di sana? Tetapi kalau kaku di sana kembali, firman Tuhan menegaskan di dalam ayat yang ke-30, si korban dikatakan setengah mati, belum mati, begitu kan. Jadi kalau setengah mati ya harusnya ditolong begitu. Tetapi permasalahan yang terjadi di sini dalam kisah ini, mereka tidak menolongnya. Mungkin merasa bukan tugasnya. Atau juga mungkin yang sering kali mereka yang tidak berbelas kasihan, tidak menunjukkan sikap kasih untuk mau menolong orang yang menderita, mungkin merasa tidak tergerak. Mungkin merasa dirinya saya sedang sibuk ini, saya pun lagi susah, mau nolongin kamu, yang gak bisa begitu. Mungkin ada satu alasan ini. Memang mereka sedang dalam perjalanan, tidak tahu kemana, mungkin sedang melakukan tugas, pelayanan atau kegiatan mereka begitu. Atau juga mungkin mereka merasakan kalau saya menolongnya, wah celaka ini. Bisa timbul masalah. Bisa jadi resiko kepada saya. Sehingga akhirnya tidak mau dilakukan. Itulah yang terjadi. Seringkali seorang tidak mau bertindak. Dan juga mungkin itu kan suasana karena sepi. Tidak ada orang. Lah kan gak ada orang yang melihat, ngapain saya lakukan gitu. Jadi merasakan satu alasan mungkin ini terjadi. Atau juga mungkin dalam kehidupan kita seperti demikian. Tatkala kita tidak berbelas kasihan, ada gerakan belas kasihan untuk mengasihi, menolong orang lain, kita tidak lakukan, macam-macam alasan yang terjadi. Bukan masalah saya. Ada orang lain. Atau juga mungkin dengan bahasa rohani, kasih kesempatan orang lain gitu kan ya. Kasih kesempatan orang lain yang melakukannya, bukan saya. Dengan satu pernyataan ini adalah menolak untuk melakukan. Itu bisa terjadi. Tetapi kita bersyukur ada contoh lain yang terjadi, yaitu orang Samaria yang baik hati ini. Di dalam ayat yang ke-33 sampai 37 mengisahkan tentang seorang Samaria yang baik hati, yang mau peduli, yang mau menyatakan belas kasihannya kepada si penderita. Orang Samaria tergerak oleh belas kasihan. Di dalam gerakan belas kasihan yang dia lakukan, dia rela dan mau memberikan waktunya, tenaganya, sentuhannya, uangnya, dan adanya tindak lanjut. Maksudnya tindak lanjut apa? Tatkala dia sudah membalut, membersihkan si penderita, dia bawa ke tempat penginapan. Dan dia tetap rawat di tempat penginapan. Tetapi dia tahu tanggung jawab dia mungkin ada kesibukan dia lakukan. Tetapi di tengah-tengah kesibukan, dia tidak lupa akan orang yang dia tolong. Maka ketika dia pergi mau meninggalkan si penderita ini di rumah penginapan, dia berikan uang, titipkan uang, tolong ngerawat dia terus.
Kalau misalkan uang yang diberikan kurang, nanti saya akan datang lagi, saya akan ganti kekurangannya. Yang menunjukkan dia bukan hanya sekedar untuk menolong sampai tuntas. Ada tindak lanjut yang dia lakukan oleh orang Samaria. Jadi tindakannya ini bukan didasarkan kepada untung atau rugi. Bukan berdasarkan kalkulasi berisiko atau tidak. Yang penting bagi dia bagaimana dia bisa menyatakan belas kasihannya kepada orang yang sangat-sangat membutuhkan saat itu. Tetapi tindakan didasarkan pada gerakan hati. Belas kasihan yang muncul di dalam dirinya. Saya mendapatkan satu WA cuplikan film ini sebetulnya ini ada filmnya begitu. Tetapi dalam hal ini kisah singkatnya demikian. Ini ada kumpulan penyu di satu kolam. Kumpulan penyu satu kolam dan tiba-tiba ada satu penyu yang terbalik. Saya berusaha untuk menggambarkan begini. Mungkin saja gitu kan ya. Si penyu ini teriak, tolong saya terbalik. Begini terus saya bisa mati begitu kan ya. Nah di antara beberapa penyu ini ternyata ada yang meresponi. Ada yang datang, tetapi kan karena tinggi nggak bisa. Yang bagusnya apa? Mereka kerjasama, ada yang berdiri di atasnya sini langsung dibalikan, bisa berbalik. Dia selamat. Wah senang sekali, terima kasih teman-teman. Tetapi di samping semuanya ada yang menolong, ternyata ada beberapa yang sekitar sini tidak peduli. Jadi seakan-akan itu susahmu sendiri, saya punya kesusahan masing-masing. Dia jalan. Satu gambaran daripada penyu, ada yang menolong, ada yang tidak. Memang kalau misalnya penyu begitu ya maklumlah. Mungkin belas kasihan dia tidak ngerti. Tetapi bersyukur di antara kita tidaklah demikian. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang dikasih Allah, yang mengerti kasih Allah. Tentunya belas kasihan kasih yang sudah Tuhan berikan, taruh di dalam diri kita, pasti itu terus berfungsi. Bisa kita lakukan, bisa kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Inilah yang Allah inginkan pada saat ini boleh kita renungkan untuk bersama-sama. Lalu selanjutnya ternyata tindakan belas kasihan yang kita lakukan sebetulnya itu sangat-sangat bermanfaat, berguna untuk diri kita sendiri. Yang utama untuk diri sendiri, bukan untuk orang yang kita tolong. Oh bosu berarti apakah itu membuat kita nanti kita bisa pasti ke surga? No. Firman Tuhan dengan jelas sekali bahwa kebaikan-kebaikan kasih, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada sesama kita bukan sebagai dasar, bukan sebagai tiket, bukan sebagai bahan untuk membuat kita bisa masuk surga atau memiliki hidup yang kekal, tidak. Yang jelas pada saat kita melakukan tindakan-tindakan kasih tidak menyelamatkan kita, tidak membawa kita masuk ke surga. Atau juga bukan berarti percaya dan juga plus harus ada tindakan kasih ini kita bisa ke surga, tidak. Keselamatan semata-mata anugerah Tuhan. Pada saat kita bisa berbuat baik itu karena kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa berbuat baik. Nah itulah demikian juga anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus betul-betul pemberian daripada Allah melalui Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kenapa? Di dalam Yesaya pasal yang ke-64 ayat 6 kita lihat di sana dikatakan demikian. Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Jadi pengertian kebaikan-kebaikan, tindakan-tindakan kasih yang kita lakukan seperti kain kotor di hadapan Allah. Betul-betul maknanya bagi kita kalau misalnya kain kotor gak ada nilainya. Itu harus dicuci lagi supaya bersih kembali. Jadi jelas kebaikan ini bukan sebagai suatu tiket membuat kita bisa masuk, sama sekali tidak.
Inilah yang perlu kita tekankan. Sebab apa? Kalau misalkan benar-benar kalau kebaikan kita bisa masuk surga, berarti kebaikan kita ada pamrihnya. Minta balasan. Minta balasan kepada siapa? Kepada Tuhan. Memang kepada sesama dia berbuat baik, tidak minta balasan. Tapi minta balasan pada siapa? Kepada Tuhan. Sebetulnya itu sikap yang kurang baik lagi. Berbuat baik pada orang lain, lalu ke pihak lain lagi, dia minta balasan. Nah inilah yang terjadi, yang sering kali tanpa disadari banyak orang mempunyai pengertian demikian. Kebaikan saya bisa membawa saya ke surga. Firman Tuhan dengan jelas tidak sama sekali. Lalu maksudnya apa? Manfaat apa daripada kebaikan yang kita dapatkan ketika kita berbelas kasihan di sini? Di sini jelas pada saat kita melakukan tindakan belas kasihan kepada sesama, diri kita akan berharga karena mampu atau bisa menghargai dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kalau memang tidak lebih berharga, tidak mungkin kita bisa menghargai. Karena kita bisa menghargai sesama kita. Karena kita mampu menghargai, karena kita ini berharga. Biar kita sadari itu. Bukankah kita senang sekali dikatakan kamu sebagai orang yang berharga. Kamu sebagai orang yang dikasihi. Betul memang kita demikian. Tunjukkan. Dengan tindakan menghargai, mengasihi sesama kita. Inilah yang Allah ingin tekankan melalui perumpamaan ini. Dan yang kedua, pada saat kita melakukan tindakan kasih ini, memang pertama gerakan daripada Allah sendiri pada kita untuk berbelas kasihan. Pada saat kita bisa melakukan, ada satu energi, ada satu kepuasan sebetulnya, membuat kita bisa melakukan kebaikan. Mungkin akhirnya, oh loh kok saya bisa? Memang bisa. Kenapa? Tuhan pasti memampukan kita. Jadi seperti pada saat kita melakukan itu, kekuatan Tuhan mengalir dalam diri kita. Sehingga ada satu kemampuan, bahkan pada saat kita melakukan, ada satu kepuasan. Meskipun ada yang kita korbankan, meskipun kita tidak mendapatkan balasannya dengan tindakan kasih yang kita lakukan. Ini yang luar biasa sekali, yang tanpa kita sadari. Dan saya rasakan juga mungkin pada saat kita juga semua merasakan pernah melakukan belas kasihan kepada orang lain. Adanya satu kepuasan, ada senang, bisa menolong. Rasakan hal ini tersebut, praktekkan di dalam tindakan kita yang berbelas kasihan kepada sesama. Sebab kalau kita perhatikan juga di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 5, khususnya ayat 1 sampai yang kedua, saya akan membacakan demikian untuk kita semua. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2 perhatikan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, mereka tetap sukacita. Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Luar biasa. Jemaat-jemaat Makedonia, mereka dalam penderitaan, dalam kesusahan, miskin. Tetapi gerakan belas kasihan dalam hati mereka membuat mereka mau melakukan. Dan itu sungguh-sungguh suatu hal yang indah. Bahkan di dalam ayat selanjutnya, kalau kita perhatikan, ternyata di sana mereka dibilang, janganlah, nggak usahlah mungkin gitu. Kamu pun sedang susah begitu, kamu juga nggak punya apa-apa. Tetapi dalam ayat yang keempat dikatakan, malah mereka terus meminta, mendesak, bisa melakukan belas kasihan. Ini luar biasa. Jelas-jelas mereka peka akan kasih Allah itu, sehingga mereka mau membagikan kasih Allah kepada sesamanya.
Satu contoh yang luar biasa, satu contoh yang indah yang dilakukan oleh jemaat Makedonia ini. Sehingga akhirnya dia merasakan dia bisa melakukan kasih itu. Karena kasih karunia Allah akan begitu besar dalam kehidupan mereka. Mereka lebih merasakan keindahan di dalam Tuhan. Lalu bukan itu saja, orang yang sungguh-sungguh berbelas kasihan akan alami atau rasa bahagia. Karena dia bisa berbelas kasihan kepada sama. Apalagi tatkala samanya dengan mendapatkan suatu pertolongan yang begitu membuat dia lebih bisa dibangkitkan, dibangun rasa puas, rasa bahagia bagi kita yang bisa menolongnya. Jadi jelas di sini berbelas kasihan bukan semata-mata untuk yang lain, yang utama untuk diri kita. Sehingga akhirnya membuat kita semua akan bahagia. Akan juga terjadi mata rantai tindakan belas kasihan di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya yang terjadi, dunia ini akan begitu indah. Kita merasakan indah sekali. Siapa yang merasakan bahagia? Kita sendiri. Apalagi kalau kita sudah mulai bisa terus berlanjut. Bukankah dunia ini menjadi indah? Menjadi bahagia yang kita rasakan. Inilah yang Allah inginkan tatkala hidup kita diberikan kasih-Nya dan dilanjutkan dengan hidup yang berbelas kasihan kepada sesama kita. Lalu selanjutnya bagaimana sih caranya untuk berbelas kasihan? Seperti biasa saya sering suka menggunakan dengan akronim. Ini bukan 6 langkah gitu. Saya tingkat jadi 3 langkah. Sesama. Jadi ingat. Sesama untuk bagaimana kita bisa menyatakan belas kasihan kita kepada sesama kita, kepada orang lain. SE-nya apa? S-nya apa? Ingat, selalu hayati. Terlebih dahulu hayati, resapi, alami dan sungguh-sungguh mengingat akan kasih Allah. Rasakan kasih Allah yang begitu besar yang sudah kita alami. Tidak mungkin kita tidak pernah mengalami kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Baik berkat anugerah, kebaikan demi kebaikan yang dia alami oleh kita. Karena Allah sudah bertindak kepada kita. Jelas dari kasih itulah yang akhirnya empati terhadap sesama bisa terwujud, bisa terjadi. Rasa berbelas kasihan, rasa empati kepada sesama. Yang ikut merasakan penderitaan dia. Itu akan terwujud. Hayati terus. Jangan mengeluh akan pertolongan kasih Allah. Jelas lebih banyak kasih pertolongan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Hayati, resapi semua itu. Sehingga akhirnya boleh timbul rasa empati kita kepada sesama kita. Adanya suatu tindakan yang akhirnya kita bisa melakukannya. Yaitu akhirnya kita bisa salurkan gerakan belas kasihan dalam diri kita melalui tindakan. Melalui aksi kita. Sehingga tindakan belas kasihan untuk sesama itu bisa terwujud. Sudah sungguh-sungguh resapi dan sungguh-sungguh menghayati kasih Allah yang selalu setiap waktu. Mari kita salurkan. Nyatakan. Tindakan. Lakukanlah. Sehingga akhir sungguh-sungguh mereka akan merasakan suatu kebaikan demi kebaikan Allah di dalam kehidupan mereka. Jadi yang pertama, mari selalu hayati, resapi, ingat kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Bukan mengeluh, bukan. Pada saat kita terus mengeluh, tidak mungkin ada belas kasihan kita kepada sesama kita. Dan tatkala sudah merasakan itu, kita bisa berempati, salurkanlah melalui tindakan perbuatan kasih kita kepada sesama kita. Sehingga tindakan belas kasihan itu akan terwujud. Lalu selanjutnya apa namanya? Sesama. Lalu selanjutnya seperti daripada tindakan daripada orang Samaria ini, memaksimalkan perbuatan baik kasih itu dengan tulus. Mungkin ada satu pengorbanan
Mungkin sesuatu yang harus kita berikan. Tanpa pamrih, saya menolong. Tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan balaskan. Kenapa? Pada saat sungguh-sungguh kita akan memaksimalkan, saya percaya sekali, ada kebahagiaan bagi kita. Melihat dia pulih kembali, indah sekali, senang sekali. Bukan hanya kita senang, semua orang pun yang mendapat belas kasihan itu akan senang. Dan orang lain yang melihat pun juga akan senang. Inilah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Gerakan kasih yang ada itu, mari terus kita hayati. Kasih Allah. Nyatakan tindakan. Supaya akhirnya sungguh-sungguh kita merasakan bahagia. Merasakan indahnya hidup ini. Merasakan indahnya dunia ini. Inilah yang Allah inginkan. Sehingga akhirnya kita merasa bahagia. Kita sungguh-sungguh merasa senang. Baik diri kita ataupun orang lain. Ada satu gambar ini. Ini memang gambar suatu cuplikan film yang pernah saya dapat di WA. Pembuat ini lingkaran kebaikan. Dia kasih judulnya begitu. Baik ada di snack video, Instagram dia masukkan ke YouTube begitu. Tetapi satu gambaran yang cukup baik, yang jelas-jelas bisa kita contoh. Kisahnya adalah demikian. Ini jelas yang bukan pelakunya gitu. Dia memberikan suatu gambaran. Ini digambarkan sebagai seorang bos yang memesan satu perusahaan, yang pemilik perusahaan memesan 50 porsi makanan kepada satu restoran. Dan pada saat itu kebetulan dia berada di restoran tersebut. Dan saat itu masuklah seorang bapak tua yang kelihatannya sudah lusuh dan juga langsung mendatangi, kebetulan pemilik restoran ada di sana. Dia katakan, "Bos, saya ada uang sekian ini. Bisa enggak saya dapat makanan?" Bos bilang, "Silakan duduk, nanti saya sediakan." Dia serahkan uangnya dan memang enggak mungkin cukup membeli makanan. Tetapi si pemilik restoran ini memberikan makanan yang terbaik, yang enak, sesuai dengan pesanan daripada si tamu yang baru ini. Akhirnya dia berikan, pada saat dia berikan makanan itu di mejanya, dia kembalikan uangnya. Jadi si pemilik restoran itu dia kembalikan, dia berikan makanan yang diminta, dia kembalikan uangnya. Kaget. Lalu kemudian langganan yang memesan 50 porsi makanan dari restoran itu, dia datangin kepada pemilik restoran. Dia katakan, "Besok makananku tambah 15 porsi lagi. Saya akan bayar jadi 65 porsi. Tetapi 50 porsi saja kamu bawa ke tempat saya, 15 diberikan kepada orang seperti bapak tersebut yang datang ke restoran ini." Senang ya dengan kisah ini kelihatannya. Tetapi si pemilik restoran berkata, "Saya tidak lakukan perintahmu." Kaget dia. "Maksudmu apa?" Dia bilang gini, "Saya tidak mau semua kebaikan kamu yang borong," katanya. "Semua kebaikan kamu hanya kamu yang lakukan. Kamu 5 porsi itu kan juga untuk kasih ke orang lain kan?" "Iya." "Saya tidak mau semua kebaikan kamu yang lakukan." Pemilik restoran kata apa? "Saya yang lakukan. Jadi tetap kamu pesen 50. Saya akan berikan." Singkat cerita, lalu akhirnya kemudian ada pelanggan yang sedang makan, sudah selesai. Langsung pada satu dia bayar. Ketika dia bayar, di sana kan sistem pakai QR atau yang sekarang kan di sini QR gitu ya, bayar begitu. Ternyata dia bayar, dia makan seporsi, dia bayar 3 porsi. Ketika dilihat, "Loh Pak, kelebihan 2 porsi. Ada saya untuk apa gitu katanya. "Kamu bisa berbuat baik, saya juga bisa berbuat baik." Jadi langsung dia pergi. Rupanya si tamu itu melihat kebaikan hati si pemilik restoran ini.
Lalu tamu yang selanjutnya dia datang. Pada saat dia datang, dia kasihkan jumlah uang yang cukup banyak. Lalu pada saat langsung dia serahkan di meja, dia jalan. Sebelum dia sampai ke pintu, "Pak, lebih banyak ini." Apa jawaban orang tersebut? Dia jawab begini, "Orang baik nggak boleh cuma kamu saja," katanya. Jadi maksudnya, kamu baik, jangan kamu saja. Saya juga mau jadi orang baik yang berbelas kasihan, yang menolong sesama. Satu kisah yang menginspirasi. Dan saya percaya mungkin ini ada kondisi yang demikian. Bahkan seringkali kita melihat ada kebaikan-kebaikan orang menginspirasi kita untuk juga mau berbuat baik, mau berbuat kasih kepada sesama. Tetapi biarlah pada saat kita bukan hanya menginspirasi, kita juga boleh nyatakan dengan tindakan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh si tamu daripada Lesani. Orang baik gak boleh cuma kamu saja. Oke, amin. Bisa kita lakukan ini? Bisa kita katakan orang baik gak boleh cuma kamu saja. Bisa? Bisa? Coba katakan kiri kanan. Ayo silakan. Sam, orang baik gak boleh cuma kamu saja, Sam, saya juga. Saya pun mau berbelas kasihan. Ayo silakan, sudah belum? Kalau belum jangan pulang dulu. Oke, inilah yang perlu sekali kita sadari. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Dia berbelas kasihan kepada kita supaya kita salurkan. Pada saat kita salurkan bukan untuk orang lain utama, tetapi membuat diri kita lebih berharga, lebih bahagia, lebih puas. Sehingga kita bisa merasakan kehidupan yang lebih indah. Amin. Mari kita berdoa. Kita biarlah pada saat ini boleh kembali merenungkan akan segala cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita selama ini. Allah begitu baik, Allah sangat-sangat mengasihi kita, sehingga Dia pun juga menyerahkan dirinya untuk kita, supaya kita diselamatkan. Bukan keselamatan saja yang Dia berikan kuasa, kasih dalam diri kita, sehingga boleh menyatakan kasih itu dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya melihat hal ini, kita lebih merasakan hidup ini lebih indah, lebih berbahagia, lebih berarti. Mari kita nyatakan di dalam kehidupan kita, belas kasihan kepada sesama kita. Jikalau selama ini kita selalu egois, hanya mementingkan diri sendiri, biarlah bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Mohon kuasa kasih bekerja dalam diri kita untuk mengasihi sesama. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami. Tolong pimpin dan sertai kami, agar tidak menjadi manusia yang egois. Yang jelas pada saat kami egois, membuat diri kami semakin tidak bahagia. Membuat semakin diri kami semakin kekurangan. Biarlah belas kasihan Tuhan sekali lagi merangsang kami, membuat kami kasih-Mu bisa menghayati, merenungkan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga membuat kami pun berbelas kasihan kepada sesama kami. Tolong kami Tuhan, pimpin sertai kami. Terima kasih untuk benar firman Tuhan, berkati setiap kami, agar sungguh-sungguh kemurahan-Mu menghiasi kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa.